Sebelum kami baiat, apakah kalian semua siap menjadi pengurus? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl inna allaha ni'ma ya'idukum bih inna allaha kana sami'an basira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Saya baca dan mohon ditirukan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Selanjutnya saya baca bayatukum, kalian baca cukup bayatu. Bayatukum ala sam'i wa ta'ati bil jihadi ala tariqati nahdlatil ulama li'i'la'i kalimatillah allati hiyal ulya bi qiyadati ulama'i ahli sunnah wal jamaah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya berjanji bahwa saya dalam menerima jabatan sebagai pengurus Lembaga Ta'lif dan Nasyr Nahdlatul Ulama tingkat wilayah DKI Jakarta akan memperjuangkan dan melaksanakan ajaran Islam Ahli Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Saya berjanji bahwa saya dalam menerima jabatan sebagai pengurus Lembaga Ta'lif dan Nasyr Nahdlatul Ulama tingkat wilayah DKI Jakarta akan menjunjung tinggi amanat yang dipercayakan kepada saya oleh organisasi dengan penuh tanggung jawab. Saya berjanji bahwa saya selama memegang jabatan pengurus Lembaga Ta'lif dan Nasyr Nahdlatul Ulama tingkat wilayah DKI Jakarta akan menunaikan segala kewajiban saya guna terwujudnya cita-cita Nahdlatul Ulama dan berpegang teguh pada garis-garis perjuangan ulama Nahdlatul Ulama. Saya berjanji bahwa saya selama memegang jabatan pengurus Lembaga Ta'lif dan Nasyr Nahdlatul Ulama tingkat wilayah DKI Jakarta tidak akan sekali-kali melakukan sesuatu yang dapat merusak disiplin dan merendahkan martabat organisasi. Jakarta 1 Rabiul Awal 1443 Hijriah 8 Oktober 2021 Masehi. Sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat taklif sangat populer, terutama orang yang mentaklif atau mu'allif. Jadi kalau baca kitab itu biasanya diawali dari qaulul mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid. Selama ini di kalangan Nahdlatul Ulama terutama di DKI kurang mendapatkan perhatian yang serius. Rata-rata ulama-ulama kita, kiai-kiai kita itu lebih senang ngomong daripada menulis. Jadi banyak ngomong, sedikit menulis. Oleh karena itu saya berharap betul lembaga ini membantu para kiai, para ustaz untuk membahasakan dari bahasa lisan menjadi bahasa tulisan. Karena banyak ulama-ulama hebat di DKI ini, ya, pengajarannya bagus, tetapi belum dibarengi dengan bahasa tulisan yang baik. Itu sebabnya saya berharap tugas utama lembaga ini menghimpun baik itu karya-karya ulama-ulama, kiai-kiai, maupun minimal menulis tokoh-tokoh pendiri Nahdlatul Ulama di DKI Jakarta. Itu harapan saya yang pertama. Kedua, kalimat yang mungkin butuh terjemahannya adalah kalimat nasyad. Kalau dalam perkembangan ilmu dakwah itu ada fakultas dakwah, program studi KPI. Apa KPI? Penyiaran pengembangan, ada pengembangan masyarakat Islam juga. Jadi bisa penyiaran, bisa pengembangan. Nah, ini yang dimaksud dengan nasyr. Bisa untuk penyebaran, penyiaran, atau pengembangan. Ini juga tidak kalah pentingnya, terutama menyiarkan, menyebarkan konten isi-isi dakwah yang positif. Di samping punya tugas yang lain. Jadi Pak Taufik seandainya nyalon jadi wakil gubernur sudah siap ratusan buzzer. Pak Juri, kalau Pak Juri mau jadi gubernur ini, teman-teman sudah siap untuk tapi itu hanya selingan saja. Tugas utama kita adalah bagaimana membantu para ulama, para kiai dalam rangka membuat atau menyusun tulisan-tulisan karya-karya ulama-ulama terdahulu. Yang kedua adalah menyebarkan secara positif berita-berita, konten-konten keislaman, termasuk juga berita-berita yang positif. Saya kira itu saja pesan dari kami. Tugas kalian banyak sekali, ya. Saya ingin media sosial betul-betul dikuasai oleh lembaga taklif wa nasyar. Tepuk tangan. Tapi tentu tidak cukup dengan modal tepuk tangan saja. Harus ada iktikad, niat yang baik. Oleh karena itu, mumpung sejak awal saya mengingatkan, niatlah yang baik dan tulus untuk berkhidmat di Nahdlatul Ulama ini. Jadi sekali lagi saya mengingatkan kepada saudara-saudara, sahabat-sahabat yang baru dilantik, tolong diniati untuk mencari ridho Allah dalam rangka khidmat kepada Nahdlatul Ulama.
Insya Allah kalau niatnya tulus, yang lain akan ikut. Jadi jangan ada pikiran-pikiran yang lain, ya, betul-betul mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah barangkali yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dilantik dan diambil sumpah oleh Ketua Pengurus Wilayah NU DKI Jakarta. Alhamdulillah pada sore hari ini saya bisa hadir silaturahim dengan Bapak Ibu, sahabat-sahabat para kiai yang sebagian besar semuanya adalah sahabat-sahabat saya di DKI Jakarta. Ada senior saya Bang Jenal. Bang Jenal itu ketua Ansor sebelum saya, ketua saya. Ini banyak ketua saya. Pak Taufik ini ketua saya. Ketua milih Pak Taufik jadi bendahara. Jadi kalau lihat pidatonya dan apa yang sudah dilakukan sebelumnya, jangan khawatir NU DKI Jakarta itu tidak maju, pasti maju. Amin. Kiai Samsul selain LTN yang sulit atau susah dieja orang itu juga RMI. Ya, masih pakai bahasa Arab. Robitoh Mata Islamiyah, Asosiasi Pesantren di seluruh Indonesia. LTN itu dulu saking susahnya L-nya diganti, sebenarnya bukan lembaga Ta'lim wa Nasr, dulu namanya Lajnah Ta'lim wa Nasr. Karena orang susah ya sudah ganti saja lembaga Ta'lim wa Nasr. Saya juga pernah jadi ketua Ta'lim wa Nasr itu di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Saya tahun 2016, 2015 jadi ketua LTN PBNU. Baru 1 tahun saya ditanya oleh Sekjen PBNU, gimana jadi ketua LTN? Tombok jam dia bilang. Bayar utangnya majalah NU, majalah. Ada Hafiz tadi nih, LTN. Tahu dia banyak utang di LTN. Terus bikin ini, bikin itu. Salah satunya TV NU yang sekarang lumayan bagus itu adalah produk pada saat saya jadi ketua LTN. Dulu namanya 164 Channel. Dan oleh karena itu saya rekomendasikan dalam menjalankan programnya LTN provinsi ini bisa kolaborasi membangun jejaring dengan LTN seluruh Indonesia, termasuk dengan LTN PBNU. Kita patut berbangga sebetulnya elemen-elemen atau apa bagian-bagian dari LTN itu kan ada majalah Risalah kalau di PBNU, ada TV NU, ada NU Online, ada juga kanal NU Online YouTube, NU Online. Dan NU Online itu sudah menjadi portal keislaman terbesar di Indonesia dari berbagai penilaian lembaga lain. Jadi sudah banyak dapat penghargaan. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat semua, sekali lagi ini tugas yang sangat penting sebagaimana dari Pak Ketua PW dan Pak Taufik sampaikan. Tapi saya sebenarnya ingin mengusulkan LTN itu naik dikit levelnya. Tidak sekedar menjadi lembaga, kalau di PBNU saking susahnya nyari terjemahannya, di kop surat LTN itu ya lembaga komunikasi dan informasi PBNU. Nah, menaikkan level itu nanti tidak sekedar LTN itu sebagai media yang memfasilitasi dakwah NU di dunia digital atau di dunia maya. Tidak seperti itu gitu. Kalau itu hanya menjadi tool saja, alat saja, dan itu sudah banyak dikerjakan dan sudah dikerjakan oleh teman-teman semua di banyak tempat. Harus melangkah kepada bagaimana memanfaatkan di dunia digital ini sebagai modal, sebagai sumber daya yang bisa dikapitalisasi untuk apa ya istilahnya itu, untuk menghasilkan sesuatu. Begini, era saat ini apapun yang dilakukan, baik dalam pengambilan kebijakan di bidang politik, di bidang energi, di bidang ekonomi, atau di bidang apa saja, sekarang itu toolsnya itu adalah analisis terhadap data digital atau yang disebut dengan big data itu.
Jadi kalau dulu kan kita mau bikin sesuatu di SWOT dulu, pakai papan tulis SWOT, kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, dengan melihat bukti fisik-fisik. Tapi sekarang nggak bisa, melalui analisis, penilaian dan kesimpulan kita terhadap big data. Kita mau baca kecenderungan orang sekarang itu apa, kesukaan orang sekarang itu apa. Ya, jadi oleh karena itu kita mau jual apa, itu sekarang basisnya di situ. Nah, di PBNU sudah dimulai. Jadi misalnya aplikasi super apps-nya PBNU yang namanya Kartani. Jadi PBNU sudah punya aplikasi super apps yang bisa di-download di Android maupun di App Store. Itu kita sudah bisa membaca 100 juta warga itu seperti apa profilnya, kecenderungannya seperti apa, maunya apa, itu bisa dibaca melalui super apps itu. Belum lagi yang dimiliki NU Online itu punya juga di aplikasi banyak sekali. Nah, kalau kita tahu bahwa warga ini itu banyak, bisa di situ bisa dibaca melalui apa yang kita lakukan. Nah, tentu saja masih penting tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua dan Pak Taufik, bagaimana LTN itu menjadi media yang efektif untuk dakwah, untuk memproduksi berbagai produk-produk komunikasi, kemudian membuat kanal-kanal komunikasi, dan kemudian kita bisa menyemarakan DKI Jakarta dengan dakwah NU di dunia digital atau di dunia maya. Jadi saya kira itu saja dari saya. Selamat sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata lembaga ini menjadi penting bagi NU ke depan. Tadi titipannya jelas. Kalau Anda menyusun, menulis, menyebarkan apapun, tidak boleh lupa soal ke-NU-annya. Ini yang saya kira perlu mendapat perhatian. Saudara, ada beberapa kelemahan kita, khususnya Muslim ini, soal penyebaran, soal penulisan. Itu menurut pandangan saya lemah sekali. Karena itu dengan lembaga LTNU ini, dia harus menjadi jembatan antara NU, ulama-ulama NU dengan masyarakat. Mudah-mudahan setelah lembaga ini terbentuk, muncul tulisan-tulisan, kajian-kajian yang merupakan pikiran-pikiran daripada para ulama, kader-kader NU DKI Jakarta. Pak Ketua PWNU, saya sampai saat ini belum, ketika saya ditanya oleh anak saya di London, Pak, kalau saya mau mempelajari perkembangan Islam di Jakarta kemana? Ini belum ada ya. Islamic Center nggak jadi-jadi tuh soal museum perkembangan Islam. Nah, mudah-mudahan lembaga ini nanti yang menerbitkan soal perkembangan Islam di Jakarta. Karena begitu saya pelajari selintas, maka seluruhnya hampir 80% bahkan itu KKN di Jakarta. Karena ini saya kira wajar ya kalau ini diangkat ke permukaan. Yang kedua, Bapak sekalian, DKI ini memerlukan pikiran dari para tokoh, para kiai, para ulama NU. Jadi seluruh perkembangan kota coba disentuhkan dengan nilai-nilai keagamaan. Ini yang saya kira belum ada. Andaikan ada pun sedikit. Dengan lembaga ini mestinya muncul. Nah, yang ketiga nih di DKI Jakarta, NU sebagai satu organisasi perlu ada sarananya untuk sampai ke publik. Subscribe dan aktifkan lonceng untuk berlangganan.